warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Riana dengan NIM 23101163200004 dari kelas A2 dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi sejarah sastra dari periode Pujangga Baru sampai dengan periode 2000-an. Lalu akan dilanjutkan pemaparan materi tentang peristiwa penting bagi sejarah sastra Indonesia serta fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Penasaran dengan perjalanan sastra di Indonesia? Yuk langsung kita saksikan. Materi pertama yang akan kita bahas adalah periode Pujangga Baru. Periode Pujangga Baru muncul dari reaksi yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama pada karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis menjadi bapak sastra modern Indonesia. Periode Pujangga Baru dari tahun 1930 sampai dengan 1942 yang dilatar belakangi oleh kejadian bersejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada umumnya, Pujangga Baru adalah nama majalah tahun 1933 sampai dengan adanya pelarangan oleh pemerintah Jepang. Semangat yang mendorong lahirnya Pujangga Baru ialah perasaan ingin bebas merdeka, tidak terkungkung dalam melahirkan perasaan, kehendak, dan pendapat menurut gerak sukma. Di dalam periode Pujangga Baru terdapat ciri dan karakteristiknya, yaitu adalah Pujangga Baru memiliki karakteristik yang dinamis, idealis, dan menggunakan bahasa Melayu modern serta bahasa klisenya yang meningkat. Karya periode Pujangga Baru bersifat rasa nasionalisme yang tinggi untuk melawan pemerintah Belanda. Pada karya periode ini memiliki struktur yang sangat tersusun rapi atau sistematis, yang banyak menggunakan pola persajakan pantun dan syair. Isinya bersangkut paut dengan kehidupan masyarakat kota, adanya curahan perasaan dari para pemuda. Contoh karya sastra yang terkenal pada periode Pujangga Baru seperti yang pertama adalah karya Sanusi Pane yang berjudul Manusia Baru. Lalu yang kedua adalah karya dari Sultan Takdir Ali Syahbana yang berjudul Layar Berkembang. Lalu yang ketiga adalah karya dari Asma Hadi yang berjudul Dalam Lingkungan Kawat Berduri. Periode yang selanjutnya adalah periode 1945. Periode 1945 adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pada pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Periode ini juga disebut dengan periode Chairil Anwar karena Chairil Anwar yang dianggap sebagai pelopor terbentuknya periode tersebut. Karya yang lahir dari periode ini sangat berbeda dengan periode sebelumnya, karena periode 45 dilatar belakangi dengan penjajahan bangsa Jepang yang terkenal sangat keji. Ada 4 tokoh utama yang sering dianggap sebagai pelopor angkatan 45. Yang pertama adalah Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, dan yang terakhir adalah Idrus. Chairil Anwar dianggap sebagai seorang yang individualis dan anarkis. Lalu Asrul Sani adalah seorang bangsawan dan moralis. Lalu Rifai Apin adalah seseorang yang dikenal sebagai nihilis. Lalu Idrus dikenal sebagai seseorang yang penuh akan sinisme. Karya sastra pada periode 45 memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah pengaruh unsur dari sastra asing. Yang kedua, isi yang realis dan naturalis. Ketiga,
sisi individualisme sastrawan yang sangat menonjol. Lalu yang keempat adalah isinya yang sangat dinamis namun juga kritis, serta terlihat sinisme dan sarkasme yang didominasi dengan puisi. Ada beberapa contoh karya sastra pada periode 45. Yang pertama adalah karya dari Asrul Sani yang berjudul Sahabat Saya Kordinas. Lalu yang kedua adalah karya dari Khairil Anwar yang berjudul Kerikil Tajam. Lalu yang ketiga adalah karya dari Pramudia Anantatur yang berjudul Mereka yang Dilumpuhkan. Materi yang selanjutnya adalah periode 66. Periode ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai dengan 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa tersebut. Periode 66 adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1966 yang saat itu terdapat beberapa kelompok mahasiswa yang terlibat dalam penggulingan agresif rezim Soekarno yang dianggap menyeleweng. Karena itulah H.B. Jassin memberikan nama periode 66. Ia menegaskan bahwa sastrawan sudah memberikan pertimbangan terhadap masalah sosial politik, dan ia juga menghubungi sastrawan yang sebagian besar aktif di pergolakan politik tahun 1960-an. H.B. Jassin juga menghubungi sastrawan dari tahun 1950 sampai dengan 1966 seperti Taufik Ismail, Slamet Sukirnanto, Bur Raswanto, dan Abdul Wahid Situmeang. Keempat sastrawan ini menerbitkan beberapa karya yang menceritakan tentang perlawanannya terhadap penyelewengan pemerintahan. Terdapat 4 karakteristik pada periode 1966. Yang pertama adalah puisinya menggambarkan kemuraman batin dan juga hidup yang menderita. Kedua, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan juga kemiskinan. Lalu yang ketiga adalah cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, serta pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak yang mengemuka. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah munculnya puisi mantra dan surrealisme atau absurd pada awal tahun 1990-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kesewenang-wenangannya terhadap kaum yang lemah. Berikut adalah contoh karya pada periode 1966. Yang pertama adalah karya dari Abdul Hadi, W.M., yang berjudul Laut Belum Pasang. Lalu yang kedua adalah karya dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Dukamu Abadi. Lalu yang ketiga adalah karya dari Umar Khayyam yang berjudul 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Materi yang keempat adalah periode 80. Pada periode 80, lahir pada masa pemerintahan Soeharto era Orde Baru. Soeharto pada masa tersebut masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungannya dari militer. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Contohnya adalah pada majalah Jajah yang terkenal pada waktu itu langsung berhenti terbit, padahal majalah tersebut memuat masalah-masalah budaya bangsa dan kesenian Indonesia. Periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Banyak karya sastra yang dijadikan drama-drama radio. Pada periode 80, karya sastra film juga berkembang pesat.
Perfilman Indonesia banyak ditonton dan diminati oleh masyarakat, dan para sutradara pun aktif menciptakan film-film baru. Misalnya film yang bertemakan percintaan remaja yaitu Gita Cinta SMA. Mimbar bebas tidak lagi diperbolehkan dan bahkan indoktrinasi berupa penataran P4 mulai menjadi bagian integral dari kehidupan kampus. Terdapat 7 karakteristik pada periode 1980. Yang pertama, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang kedua, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang ketiga, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat tentang kritik sosial, politik, dan juga budaya. Lalu yang keempat adalah menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang kelima adalah bahasa yang digunakan realis. Lalu yang keenam, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Lalu yang ketujuh, mulainya menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Ada beberapa contoh karya sastra pada periode 1980. Yang pertama adalah karya dari Hilman Hariwijaya yang berjudul Lupus. Lalu yang kedua adalah karya dari Margate yang berjudul Kamar 27. Lalu yang ketiga adalah karya dari Mira Wijaya yang berjudul Permainan Bulan Desember. Materi yang kelima adalah periode 2000-an. Pada tahun 1998, periode reformasi dimulai pada masa kepemimpinan pasca Soeharto. Latar belakang periode reformasi ditandai dengan banyaknya karya sastra yang muncul, seperti novel, cerpen, dan antologi puisi. Banyak penyair yang ikut serta meramaikan sajak-sajak sosial politik. Perkembangan sastra pada periode reformasi juga ditandai dengan munculnya para pengarang perempuan yang karyanya diapresiasi oleh banyak masyarakat dan para pengamat sastra lainnya, seperti Ayu Utami, Dewi Lestari, Jenar Bhaisa Ayu, Oka Rusmini, dan kawan-kawan. Lalu, sastrawan kaum laki-laki ada Acep Zamzam, Afrizal Malna, Ahmadun Yosi-Herpanda, dan Andrea Hirata, dan masih banyak lagi. Penyusunan periodisasi sastra Indonesia memunculkan nama periode, dan salah satu nama periodenya adalah Sastra Mutakhir. Pada masa periode 2000 ini, banyak sekali pengarang atau penulis wanita. Dari mereka umumnya menulis tentang ungkapan perasaan, kebebasan ekspresi, dan pikiran yang lepas, bahkan lebih berani daripada para sastrawan lainnya untuk menampilkan nuansa erotik atau hal-hal yang sensual. Pada awal tahun 2000-an, terdapat fenomena menarik dari perkembangan fiksi Indonesia. Salah satunya adalah muncul istilah yang disebut dengan sastrawangi. Munculnya sastrawangi yang kontroversial rupanya dipicu oleh terbitnya sebuah karya sastra fiksi yang berlatar belakang seksual dari tangan segelintir penulis perempuan muda. Sastrawangi lahir di awal tahun 2000-an dengan sifat yang penuh kebebasan dan kehati-hatian, terutama dalam mengungkapkan hal-hal tabu yang awalnya tidak layak untuk dibicarakan sehingga layak untuk diterbitkan. Para penulis sastrawangi menghadirkan kehidupan yang selalu tampil sebagai sisi gelap atau negatif dengan kemasan yang menarik yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Terdapat 5 karakteristik karya sastra pada periode 2000-an. Yang pertama adalah karyanya banyak menyindir keadaan, baik sosial, budaya, politik, ataupun lingkungan. Lalu yang kedua adalah kritik sosial mulai muncul lebih keras. Yang ketiga, isinya lebih vulgar. Vulgar di sini diartikan lebih terbuka dalam berpendapat. Lalu yang keempat adalah munculnya cybersastra di internet. Lalu yang kelima adalah penggunaan sosial media sebagai sarana dalam berkarya. Terdapat 3 contoh karya sastra yang saya sebutkan pada video kali ini.
Yang pertama adalah karya dari Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Lalu yang kedua adalah karya dari Habibur Rahman El-Shijari yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Lalu yang ketiga adalah karya dari Dewi Lestari yang berjudul Supernova. Selesai sudah kita membahas mengenai periode sejarah sastra Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai peristiwa penting sejarah sastra Indonesia. Yang pertama adalah berdirinya penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Komisi voor de Inlandse School and Volksliteratuur atau Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Council for the Volksliteratuur pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Lalu yang kedua adalah kelahiran dan konsepsi estetik periode 45. Periode 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajah Jepang menuju kemerdekaan. Lalu yang ketiga adalah munculnya istilah periode 66 yang ditandai peristiwa penting dalam bidang sastra. Periode 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Lalu yang keempat adalah manifest kebudayaan. Munculnya manifest kebudayaan menjadi peristiwa penting dalam bidang sastra. Manifest kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, majalah Pujangga Baru. Periode Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Periode ini dikenal sebagai sastra yang intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Materi terakhir yang saya paparkan pada video ini adalah fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Yang pertama kita bahas adalah sastra koran. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di media koran. Publikasi karya sastra melalui koran sudah sangat lama terjadi di Indonesia. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karyanya dengan nama mereka kepada publik. Peranan sastra koran bagi penulis adalah kehadiran sastra ini telah membuka jalan bagi para penulis untuk lebih bersemangat menuangkan ide-ide imajinya. Hal itu tentunya didorong oleh keinginan agar karyanya bisa dinikmati oleh para pembaca. Ada 3 karya sastra koran yang akan saya sebutkan pada video kali ini. Yang pertama adalah karya dari Ahmad Dunyosi Herpanda yang berjudul Evolusi, Genre dan Realitas Sastra Koran. Lalu yang kedua adalah karya dari Beni Arnas yang berjudul Jatuh dari Cinta. Lalu yang ketiga adalah karya dari Dr. Junaidi yang berjudul Interpretasi Dunia Sastra. Lalu yang selanjutnya kita bahas adalah sastra perempuan. Sastra perempuan adalah penulis perempuan yang membuat karya sastra dengan adanya kebebasan ruang gerak perempuan untuk menulis apa saja. Fenomena ini dikembangkan menjadi apa yang disebut sastra perempuan atau gaya penulisan perempuan. Di dalam sejarah sastra perempuan, perempuan seringkali menjadi topik yang diangkat dan diperbincangkan, bahkan kerap menjadi lakon atau pemeran utama dalam sebuah karya sastra. Di dalam karya tersebut, perempuan selalu ditempatkan sebagai objek kajian baik di dalam puisi, cerpen, novel, maupun yang lainnya. Sedangkan laki-laki begitu mendominasi sebagai penulis atau pengarang karya sastra tersebut. Jika menengok kembali ke masa silam, posisi perempuan kala itu tidaklah menguntungkan. Di setiap segi kehidupan, mereka terkesan lemah dan menjadi warga kelas 2, bahkan berada di bawah bayang-bayang keperkasaan laki-laki. Hal tersebut menjadi perempuan tidak memiliki hak untuk mengungkapkan pikiran dan permasalahan hidupnya dalam karya sastra. Terdapat contoh karya sastra pada sastra perempuan.
Yang pertama adalah karya dari Ayu Tami yang berjudul Saman. Yang kedua adalah karya dari Debbie Lestari yang berjudul Supernova. Lalu yang ketiga adalah karya dari Lela S. Chudori yang berjudul Pesan Sebatang Pohon Pisang. Yang selanjutnya adalah sastra populer. Menurut Klirov Gertz, istilah sastra populer merupakan turunan dari istilah kebudayaan masa yang terdapat di dalam pengkategorian kebudayaan menjadi kebudayaan elit atau adiluhung atau high culture dan kebudayaan masa rendah atau mass culture. Sejarah perkembangan sastra populer di Indonesia adalah keberadaan sastra populer diasumsikan sebagai kesusastraan Indonesia yang berkembang setelah Indonesia menerima kebudayaan dari Eropa. Terdapat contoh karya pada sastra populer. Yang pertama adalah karya dari Sapardi Djoko Darmono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Yang kedua adalah karya dari Pramoedya Anantatur yang berjudul Bumi Manusia. Lalu yang ketiga adalah karya dari Putu Wijaya yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam. Baik, selesai sudah pemaparan materi saya pada video kali ini. Saya harap kalian semua memahami apa yang saya sampaikan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata atau sikap. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, salam sejahtera, selamat sukses.